Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCPS. Dalam video kali ini saya ingin membuat video mengenai tentang bagaimana cara mengobati penyakit kumis keriting ataupun Aeromonas ya. Karena saya melihat dari sosial media banyak sekali dari teman-teman yang mengalami penyakit tersebut dan mereka gagal ya, padahal baru belajar. Dan karena adanya mungkin pertanyaan di sosial media, saya ingin membuat video ini ulang ya. Sebenarnya bagaimana sih cara mengobati penyakit kumis keriting pada ikan lele, dan bagaimana cara mengobati penyakit Aeromonas pada ikan lele, dan apa penyebab dari penyakit tersebut ya. Simak terus video ini dan jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele teman-teman ya. Dan buat teman yang nonton video ini silahkan tonton video dari awal sampai akhir teman-teman ya. Oke, kita kembali ke topik teman-teman ya. Jadi sebenarnya penyebab dari penyakit kumis keriting ya, supaya teman-teman tidak mengalami hal tersebut, teman-teman wajib mengetahui hal ini. Penyakit kumis keriting atau Aeromonas biasanya disebabkan karena adanya amonia yang terlalu berlebih ya, ataupun perubahan suhu yang terlalu ekstrim. Misal contoh ya, ini penyakit yang saya bahas adalah kumis keriting terlebih dahulu ya. Kumis keriting biasanya disebabkan karena amonia yang terlalu tinggi dan juga suhu air yang terlalu dingin ya. Amonia yang tinggi, cara mengatasi supaya tidak seperti itu, kita bisa mengurangi tiap harinya itu sekitar 5 cm ketinggian air ya. Jadi kita bisa kuras bagian dasarnya atau kita buang ya 5 cm airnya. Dari mungkin ketinggiannya biasanya airnya 50 ya, kita kurangi menjadi 45 cm, lalu kita isi lagi menjadi 50, seperti itu. Jadi setiap hari kita kurangi 5 cm atau 10 cm, seperti itulah, supaya menjaga kadar amonia tidak terlalu tinggi ya. Dan juga untuk ketinggian air juga ini teman-teman perlu perhatikan ya, kalau untuk bibit yang masih kecil jangan menggunakan ketinggian air yang terlalu tinggi, jangan menggunakan ketinggian yang tidak sesuai lah. Terkadang saya melihat ada yang baru belajar, mereka menggunakan ketinggian air 1 meter ya, 1 meter padahal ikannya masih di ukuran 35 ataupun masih di ukuran 46 ya. Sebenarnya ya nggak jadi masalah kalau memang suhu di tempat tersebut memang hangat ya, tapi kalau suhunya dingin itu bisa mengakibatkan penyakit kumis keriting teman-teman ya. Lalu ketinggian air untuk tebar awal itu berapa sih yang sesuai untuk benih ikan lele? Saya sarankan untuk teman-teman yang baru belajar, kita menggunakan ketinggian aman ya, yaitu sekitar di 40-50 cm ya. Lalu untuk cara mengatasi atau penyebab dari penyakit Aeromonas itu biasanya penyebab dari Aeromonas itu sendiri biasanya disebabkan karena kolam dalam kondisi overheat ya, atau terlalu panas. Ini sebaliknya teman ya, jadi yang tadinya terlalu tinggi airnya atau terlalu dalam, ini terlalu cetek ya, ataupun terlalu dangkal. Ini bisa mengakibatkan Aeromonas karena ikan akan seperti terasa direbus ya dia, karena mungkin trik matahari secara tidak langsung dia menembus dan akan mempercepat penguapan air dan mengakibatkan kondisi air kolam menjadi hangat atau panas. Lalu saya sarankan untuk kondisi yang terbuka untuk dikasih daun pisang ya, supaya menjaga suhu tetap stabil seperti yang ada di video ini ya. Dan untuk cara mengatasi penyakit tersebut ya, dari mulai penyakit kumis keriting ya, cara mengatasinya kita cukup siapkan garam grosok dan juga booster Interfloc 25 ya. Yang pertama, cara pengaplikasikannya cukup kita kasih 2 gelas garam grosok ya. 2 gelas garam grosok itu gelasnya gelas kopi teman ya. Dan untuk takaran dosis obat booster Interfloc-nya, kita bisa memberikan 1 tutup bagian dalam ya. Tutup booster Interfloc kan ada 2 ya. Kita kasih bagian dalamnya 1 tutup. Dan pada proses pemberian obat itu kalau bisa pagi ya, pagi jam 6 ya, atau sore hari jam 4 ya.
kita ulangi sampai kurang lebih sekitar 3 hari ya. Sembari itu usahakan bahwa teman pada proses pengobatan jangan sampai teman-teman memberikan pakan pada ikan lele tersebut ya. Walaupun teman-teman memberikan pakan, usahakan dengan jumlah yang sedikit dan kasihlah pakan sehari 1 kali saja ya. Mungkin untuk sebagai perumpamaan ya, sehari untuk sekali pakan ya, ini sekali pakan habis 1 kilo. Kita kasih seperempat saja teman ya, supaya ikan dalam proses penyembuhannya itu cepat ya, atau pemulihannya itu cepat. Jika kondisi ikan masih kita kasih pakan, maka itu akan memperlambat bahkan tidak efektif untuk kita obati ya. Oh iya teman ya, untuk sebelum kita mengaplikasikan obat tadi ya, garam brosok dan juga booster, usahakan teman ganti air terlebih dahulu, 100% kita ganti air total ya. Lalu kita baru kita kasih obat booster dan garam brosok. Kita ulangi sampai 3 hari berturut-turut. Kalau paling cepat ya 3 hari, 2 atau 3 hari paling cepat, tapi kalau paling lama sekitar 1 minggu. Mungkin itu akan berdampak pada ikan lele kita ya, karena nanti pertumbuhannya akan melambat diakibatkan karena mungkin kita puasakan 1 minggu ataupun 3 hari ya, sampai ikan benar-benar sehat dan pulih ya. Setelah ikan sudah sehat dan pulih, baru kita bisa kasih pakan dengan porsi normal teman-teman ya. Biasanya kalau kita dalam proses pengobatan, kondisi air akan cenderung warna merah ya, karena dia akan menjadi agak asin atau payau ya, jadi seperti itu. Dan setelah ikan sudah membaik, barulah kita bisa menghentikan pemberian obat garam brosok dan booster Interfloc. Lalu kita bisa mengatasi ataupun mengantisipasi ya, supaya tidak terjadi hal tersebut ya, kita harus menjaga dari ketinggian air, pemberian pakan juga, dan juga perawatan air kita harus perhatikan supaya ikan tetap dalam kondisi yang sehat teman-teman ya. Karena biasanya untuk teman-teman yang baru belajar, mereka terlalu ambisius ya, atau mengikuti saran orang yang tidak pernah mencoba atau belajar. Jadi seperti itu teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari saya, dari channel Budidaya Ikan Lele. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman ya. Oke, salam Tani Ikan Lele Nusantara, salam jos ya.